Lampu senter petugas polisi menyapu teras depan rumah kami sementara ibu terpaku di halaman. Koper-koper bermereknya masih di tangannya. Wajahnya memucat, mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Di belakangnya sopir taksi dengan canggung bertanya apakah dia masih membutuhkan bantuan membawa tasnya. Ibu tidak menjawab. Dia tidak bisa, karena apa yang dia lihat, apa yang akhirnya dia dipaksa untuk lihat adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Tapi saya mendahului cerita. Biarkan saya membawa Anda kembali ke awal, kembali ke pagi yang mengubah segalanya. Pagi ketika ibu saya sendiri menyerahkan uang 400.000 dan sebungkus mie instan, lalu menghilang sepanjang musim panas. Nama saya Kirana Hidayat, semua orang memanggil saya Kiki. Saya baru lulus SMA, usia 19 tahun, dan saya pikir saya tahu rasanya kesulitan. Saya salah, saya tidak tahu apa yang akan datang. Ibu saya, Bu Ratna, selalu menjadi tipe wanita yang membutuhkan laki-laki seperti dia membutuhkan udara. Ayah pergi ketika saya berusia 7 tahun, dan adik laki-laki saya, Rio, masih bayi. Saya hampir tidak mengingatnya. Yang saya ingat adalah rentetan pacar yang datang silih berganti. Ada penjual mobil yang bertahan 8 bulan. Akuntan yang bertahan setahun. Instruktur kebugaran yang pindah selama 3 minggu dan menghabiskan semua makanan kami sebelum menghilang dengan rice cooker kami. Ya, rice cooker kami. Saya masih tidak mengerti yang satu itu. Melalui semua itu saya membesarkan diri saya sendiri. Dan ketika Rio lahir, saya membesarkannya juga. Ibu selalu terlalu sibuk mengejar petualangan romantis berikutnya sehingga tidak menyadari bahwa anak-anaknya membutuhkan hal-hal seperti entahlah makan malam, pakaian bersih, atau seseorang yang datang ke pertemuan orang tua guru. Tetapi tidak ada, dan maksud saya tidak ada, yang mempersiapkan saya untuk Pak Bimo. Ibu bertemu Pak Bimo secara online pada bulan April. Kaya, menawan, seorang pengusaha sukses dari Singapura. Dalam hitungan minggu, ibu terbang menemuinya setiap akhir pekan. Tinggal lebih lama setiap kali meninggalkan saya sedikit uang untuk mengurus segalanya. Pada bulan Juni, saya tahu yang satu ini berbeda. Ibu membicarakannya seolah dia pangeran dari negeri dongeng. Dia benar-benar terobsesi, kemudian datanglah tanggal 3 Juli. Pagi itu dimulai dengan suara yang tidak akan pernah saya lupakan. Koper-koper yang digulirkan melintasi lantai lorong. Bukan tas kecil yang biasa dia bawa, tapi yang besar. Jenis yang Anda kemas ketika Anda tidak akan kembali dalam waktu dekat. Saya menemukannya di dapur, berpakaian seperti akan pergi ke resor, makeup lengkap jam 7 pagi. Rio sedang sarapan mie instan di meja, masih setengah mengantuk. Dia berusia 12 tahun dan tidak tahu bahwa musim panasnya akan menjadi mimpi buruk. Ibu bahkan tidak melihat saya ketika dia menjelaskan. Pak Bimo telah mengundangnya untuk menghabiskan musim panas di villa mewahnya di Bali, mungkin 2 atau 3 minggu. Dia akan kembali sebelum saya menyadarinya. Semuanya akan baik-baik saja. Saya sudah dewasa bukan? Saya baru saja lulus. Saya bisa mengurus semuanya. Kemudian dia meletakkan uang 400.000 di konter, 400.000 dan sebungkus mie instan. Saya masih tidak tahu tentang mie instan itu. Mungkin dia pikir itu lucu, mungkin dia pikir itu simbolis. Tapi di sana, tergeletak di samping uang tunai, seolah-olah kami adalah kontestan dalam acara survival yang hadiahnya hanya tidak mati kelaparan. Rio menatap saya dengan mata besarnya itu. Dia berusia 12 tahun, hanya seorang anak-anak, dan saya bisa melihatnya menghitung di kepalanya. Perhitungan yang sama yang saya lakukan. 400.000, 2 orang, untuk seluruh musim panas. Saya mencoba membantah. Saya mencoba menjelaskan bahwa uang kontrakan jatuh tempo dalam 10 hari. Bahwa kami hampir tidak punya makanan di kulkas. Bahwa Rio membutuhkan perlengkapan untuk kegiatan musim panas. Bahwa Anda tidak bisa meninggalkan 2 anak sendirian dengan uang belanja sekadarnya dan menyebutnya pengasuhan. Tetapi ibu sudah sibuk memeriksa ponselnya. Sudah tersenyum pada pesan apapun yang baru saja dikirim Pak Bimo kepadanya. Dia bilang saya terlalu dramatis. Dia bilang saya harus mencari pekerjaan jika saya butuh uang. Dia bilang ini adalah kesempatannya untuk meraih kebahagiaan dan saya harus mendukungnya, bukan menjadi egois. Egois. Dia benar-benar menyebut saya egois. Taksi membunyikan klakson di luar. Ibu meraih tasnya, mencium kepala Rio tanpa benar-benar melihatnya, dan memberitahu kami bahwa dia akan menelepon setelah mendarat, kemudian dia pergi. Begitu saja. Pintu tertutup dan rumah menjadi sunyi. Rio tidak langsung menangis. Dia hanya menatap uang 400.000 rupiah di konter seolah dia mencoba membuatnya berlipat ganda melalui kemauan keras. Malam pertama itu, setelah Rio tertidur, saya duduk di meja dapur dan menghitung uang itu lagi, 400.000. Kulkas kami berisi setengah karton telur, beberapa sisa pasta yang mencurigakan, beberapa bumbu dan banyak ruang kosong.
Uang kontrakan, Rp1.500.000 jatuh tempo pada 13 Juli. Tagihan listrik tergeletak belum dibuka di konter. Saya bahkan belum melihatnya. Saya takut. Saya mencoba menelepon ibu sekitar jam 9 malam. Langsung masuk ke voicemail. Saya meninggalkan pesan memintanya menelepon balik, mencoba menjaga suara saya tetap stabil, berusaha untuk tidak terdengar setakut yang saya rasakan. Dia tidak menelepon kembali malam itu, atau keesokan paginya, atau pagi setelahnya. Pada hari ketiga, saya menyadari dia tidak akan menelpon. Beberapa orang punya rekening tabungan untuk keadaan darurat. Beberapa orang punya keluarga yang bisa mereka hubungi. Beberapa orang punya jaring pengaman. Kami punya 400.000, sebungkus mie instan yang sekarang sudah kosong, dan satu sama lain. Saya melihat adik laki-laki saya tidur di sofa, masih dengan pakaiannya dari hari sebelumnya karena saya terlalu lelah untuk mengingatkannya untuk berganti. Dia mempercayai saya. Dia percaya saya akan menyelesaikan ini. Dia tidak tahu bahwa saya baru 19 tahun dan benar-benar ketakutan. Tetapi inilah halnya menjadi ketakutan. Anda bisa membiarkannya menghancurkan Anda. Atau Anda bisa membiarkannya memacu Anda. Dan saya punya seorang anak berusia 12 tahun yang mengandalkan saya. Jadi, saya membuat keputusan malam itu. Saya akan menemukan cara untuk bertahan hidup musim panas ini. Saya akan menjaga agar kami tetap memiliki atap di atas kepala dan makanan di perut kami. Dan ketika ibu saya akhirnya kembali dari liburan romantisnya, dia akan melihat dengan tepat apa yang mampu dilakukan oleh anak-anaknya. Dia hanya tidak tahu bagaimana itu akan terlihat. Hari keempat dimulai dengan saya menatap lemari makanan kami seperti itu, mungkin akan mengisi ulang dirinya sendiri secara ajaib dalam semalam. Spoiler alert, tidak terjadi. Kami punya selai kacang, setengah potong roti yang mulai basi, beberapa pasta generik, dan tepat 1 kaleng saus tomat. Saya melakukan perhitungan. Jika kami makan porsi kecil, ini mungkin bisa bertahan 2 hari lagi. Mungkin. Saya membuatkan Rio roti lapis selai kacang untuk sarapan dan mengatakan kepadanya bahwa ini adalah petualangan musim panas yang istimewa. Dia tidak percaya. Anak itu 12 tahun. Tidak bodoh. Tetapi dia memakannya tanpa mengeluh. Itu lebih menghancurkan hati saya daripada apapun. Dia sudah belajar untuk berharap lebih sedikit. Pada hari kelima, uang 400.000 itu habis. Saya menghabiskan sisanya untuk susu, roti, dan sekantong beras. Beras, pikir saya, bisa bertahan selamanya. Nenek saya dulu berkata bahwa nasi adalah penyeimbang besar. Kaya atau miskin, semua orang makan nasi. Tentu saja, dia juga dulu mengatakan bahwa kerja keras selalu membuahkan hasil. Dan saya mulai meragukan yang satu itu. Saya segera mulai mencari pekerjaan. Anda akan berpikir mencari pekerjaan di bulan Juli itu mudah. Pekerjaan musim panas di mana-mana, bukan? Salah. Setiap tempat makan cepat saji, setiap toko retail, setiap bisnis dalam jarak berjalan kaki sudah merekrut staf musim panas mereka pada bulan Mei. Saya terlambat. Manajer di toko kelontong tertawa ketika saya bertanya apakah mereka mempekerjakan bukan dengan cara yang jahat, hanya dengan cara, "Nak, kamu kemana saja 2 bulan lalu?" Itu tetap menyakitkan. Jadi, saya menjadi kreatif. Pekerjaan pertama saya adalah membersihkan gudang Bu Endang, 3 rumah di bawah. Dia sudah berniat mengaturnya selama bertahun-tahun. Dan ketika saya mengetuk pintunya menawarkan untuk melakukannya dengan imbalan 50.000, dia menatap saya seperti saya menawarkan tiket lotre yang menang. 8 jam kemudian, saya punya 50.000, kulit terbakar, dan pengetahuan bahwa Bu Endang menyimpan setiap koran sejak tahun 1995. Saya tidak bertanya mengapa. Beberapa pertanyaan tidak membutuhkan jawaban. Hari ke-7 membawa masalah baru, pemberitahuan oranye cerah ditempel di pintu depan kami. Pak Haji, pemilik kontrakan kami, bukanlah orang yang sabar. Dia memiliki kumis tebal yang tampak bergetar karena amarahnya sendiri. Pemberitahuan itu memberi kami 7 hari untuk membayar kontrakan atau menghadapi proses penggusuran. 7 hari, 1.500.000. Saya punya tepat 50.000 dan kulit terbakar. Saya menelpon ibu saya 12 kali minggu itu. Setiap panggilan masuk ke voicemail. Pada panggilan ke-8, voicemail sudah penuh. Pada panggilan ke-10, saya menyadari saya telah diblokir. Ibu saya sendiri telah memblokir nomor saya ketika saya mencoba memberitahunya bahwa anak-anaknya mungkin akan kehilangan tempat tinggal. Saya mencoba untuk tidak memikirkan apa artinya itu. Saya punya pekerjaan yang harus dilakukan. Tempat cuci mobil di Jalan Mawar sedang merekrut buruh harian. Tidak perlu pengalaman. Uang tunai di akhir setiap shift. Saya muncul jam 6 pagi dan tidak pergi sampai jam 7 malam. Bayarannya 150.000 untuk seminggu. Dan saya mendapatkan setiap rupiah
Saya belajar hal-hal tentang bagian dalam mobil orang asing yang tidak pernah ingin saya ketahui. Ada kentang goreng di satu minibus yang saya cukup yakin sudah cukup tua untuk memiliki KTP. Mobil lain memiliki begitu banyak bulu anjing sehingga saya bersin selama 3 jam tanpa henti. Sementara itu, Rio seharusnya memulai kegiatan kemah musim panasnya minggu itu. Biaya depositnya 100.000, uang yang jelas tidak kami miliki. Dia mengatakan kepada saya itu tidak masalah, bahwa dia tidak benar-benar ingin pergi. Tetapi saya mendengarnya menangis di kamarnya malam itu. Salah satu anak dari lingkungan itu mengolok-oloknya karena mengenakan celana pendek yang sama 3 hari berturut-turut. Menyebutnya miskin, menyebutnya kotor. Adik laki-laki saya yang tidak melakukan kesalahan apapun, yang hanya mencoba bertahan dalam situasi mustahil yang sama dengan saya. Saya ingin menemukan anak itu dan memberinya pelajaran. Sebaliknya, saya pergi ke lemari saya dan mengeluarkan kebaya lulusan saya. Itu berwarna biru muda, panjang lantai, barang terbaik yang pernah saya miliki. Saya menabung selama 6 bulan untuk membelinya. Saya merasa seperti seorang putri saat memakainya. Toko barang bekas memberi saya Rp90. 0,0000000. Untuk itu, saya berkata pada diri sendiri itu hanya pakaian. Saya berkata pada diri sendiri itu tidak masalah. Tetapi berjalan keluar dari toko itu, saya merasa seperti telah menjual sebagian dari diri saya, sebagian dari gadis yang dulu saya sebelum musim panas ini mengubah saya menjadi seseorang yang lebih keras. Hari ke-9 membawa surat lain, peringatan dari perusahaan listrik, pembayaran lewat jatuh tempo, gangguan layanan dalam 14 hari. Saya menambahkannya ketumpukan hal-hal yang tidak mampu saya pikirkan. Pada hari ke-10, kulkas kami hanya berisi bumbu, saus tomat, mustard, sebotol acar, dan sesuatu dalam wadah yang terlalu takut saya buka. Rio bercanda tentang mengadakan pesta bumbu, dan saya tertawa meskipun ingin menangis. Anak itu punya ketahanan yang lebih besar daripada siapapun yang saya kenal. Dia jelas tidak mendapatkannya dari ibu kami. Malam itu, saya duduk di kamar mandi dengan air mengalir dan menangis sampai saya tidak punya apa-apa lagi. Saya tidak bisa membiarkan Rio melihat saya hancur. Saya seharusnya menjadi yang kuat. Saya seharusnya punya jawaban. Tetapi saya berusia 19 tahun, kelelahan, bangkrut, dan benar-benar sendirian. Pak Haji datang lagi, kumisnya berkedut setiap kata. 3 hari tersisa katanya. 3 hari untuk membayar atau mulai berkemas. Dia tidak kejam tentang hal itu. Saya tahu dia merasa tidak enak. Tetapi bisnis adalah bisnis. Dia punya tagihan sendiri untuk dibayar. Bu Endang dari sebelah mengawasi seluruh percakapan dari terasnya, bahkan tidak berpura-pura mengurus urusannya sendiri. Wanita itu tahu rahasia semua orang dan membagikannya dengan bebas. Pada keesokan paginya, separuh lingkungan akan tahu bahwa anak-anak Hidayat akan diusir. Pikiran itu membuat saya sakit. Saya berjalan untuk menjernihkan pikiran malam itu, hanya berkeliaran di jalanan tanpa tujuan. Saat itulah saya melewati restoran Cahaya Rasa. Tepat saat mereka tutup. Seorang petugas busboy sedang mengangkut kantong sampah ke tempat sampah di belakang. Dan sesuatu membuat saya berhenti dan memperhatikan. Kantong-kantong itu tidak diisi dengan sampah. Mereka diisi dengan makanan, roti, pasta, sayuran, wadah saus. Semuanya masih sangat layak, semuanya dibuang karena restoran tidak bisa menjual barang-barang yang sudah sehari. Saya berdiri di sana menyaksikan kantong demi kantong masuk ke tempat sampah itu. Dan sesuatu bergeser di dalam diri saya. Belum harapan, tapi awal dari sebuah ide. Dan ide itu akan mengubah segalanya. Saya mendekati busboy itu sebelum saya bisa membujuk diri saya sendiri untuk tidak melakukannya. Dia masih muda, mungkin seumuran saya, dengan mata lelah dan noda saus marinara di celemeknya. Saya bertanya kepadanya langsung, apakah makanan itu masih bagus? Dia mengangkat bahu dan berkata, ya, sebagian besar baik-baik saja. Mereka hanya tidak bisa menyajikannya besok. Aturan kesehatan, masalah tanggung jawab, kebijakan restoran, setiap malam hal yang sama. Ratusan ribu rupiah makanan yang dapat dimakan langsung masuk ke tempat sampah. Perut saya berbunyi cukup keras untuk didengar oleh kami berdua. Dia menatap saya lama, lalu melirik kembali ke pintu restoran, lalu menyerahkan 2 kantong kepada saya tanpa sepatah kata pun. Saya berterima kasih padanya mungkin 15 kali. Dia hanya mengangguk dan kembali ke dalam. Saya praktis berlari pulang dengan kantong-kantong itu. Ketika saya menyebar semuanya di meja dapur kami, mata Rio terbelalak. Roti segar yang baru sehari. Pasta yang hanya perlu dipanaskan kembali. Sayuran yang memiliki beberapa bagian lembek tetapi baik-baik saja. Wadah sup dan saus. Itu lebih banyak makanan daripada yang kami lihat dalam beberapa hari. Rio makan sampai perutnya sakit. Saya harus menyuruhnya pelan-pelan, takut dia akan sakit. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam lebih dari seminggu, kami tidur dengan perut kenyang.
Tetapi inilah masalahnya, satu kali makan tidak menyelesaikan apa-apa. Saya tahu kantong-kantong itu akan bertahan paling lama beberapa hari dan kemudian kami akan kembali ke tempat kami memulai. Jadi, otak saya mulai mengerjakan sesuatu yang lebih besar. Keesokan paginya saya berjalan ke perpustakaan umum karena internet kami telah dimatikan 3 hari sebelumnya. Rupanya Anda perlu membayar tagihan agar layanan berlanjut. Konsep revolusioner. Saya menghabiskan berjam-jam meneliti limbah makanan, organisasi penyelamat makanan, dan sesuatu yang belum pernah saya dengar sebelumnya, program pemulihan makanan. Ternyata restoran membuang jutaan kilogram makanan yang masih sangat layak setiap tahun. Bukan karena buruk, tetapi karena kebijakan, masalah tanggung jawab, dan fakta sederhana bahwa mereka membuat terlalu banyak. Dan ada organisasi di seluruh negeri yang mengumpulkan makanan ini dan mendistribusikannya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Organisasi legal, operasi yang sah. Yang dibutuhkan hanyalah perjanjian yang tepat dan surat pernyataan tanggung jawab. Saya menghabiskan begitu banyak waktu di Google minggu itu sehingga algoritma mungkin mengira saya sedang memulai restoran atau mendaftar di sekolah kuliner. Itu terus menyarankan topik koki dan kelas memasak. Seandainya saja ia tahu, saya hanya mencoba mencari cara agar tidak kelaparan. Saya mencetak semua yang bisa saya temukan. Contoh surat pernyataan tanggung jawab, pedoman keamanan makanan, informasi tentang program serupa di kota-kota lain. Tumpukan kertas saya tebal dan berantakan, tetapi rasanya seperti kemungkinan. Masalahnya adalah saya hanya orang berusia 19 tahun tanpa nama. Mengapa ada restoran yang mau mendengarkan saya? Saat itulah saya menemukan Pak Rektor Hadi. Leonard Hadi menjalankan pusat komunitas di Jalan Seruni. Dia adalah pensiunan kepala sekolah menengah 72 tahun dengan suara seperti kopi hangat dan jabat tangan yang bisa menghancurkan kenari. Semua orang di lingkungan itu mengenalnya. Lebih penting lagi, semua orang mempercayainya. Saya berjalan ke pusat komunitasnya pada hari ke-12 dengan tumpukan kertas cetakan saya dan pidato yang telah saya latih 17 kali di depan cermin. Saya menceritakan segalanya. Tentang ibu saya pergi, tentang 400.000, tentang makanan yang saya lihat dibuang, tentang ide saya untuk mengumpulkannya dan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dia mendengarkan tanpa menyelah. Ketika saya selesai, dia bersandar di kursinya dan mempelajari saya untuk waktu yang terasa seperti selamanya. Kemudian dia tersenyum. Dia mengatakan saya punya hati yang baik, tetapi rencana yang berantakan. Dia bilang kesuksesan itu seperti gulai ibunya. Anda butuh kesabaran, bahan yang tepat, dan Anda harus terus mengaduk atau semuanya akan gosong di dasar. Tetapi dia juga mengatakan dia telah melihat ide-ide yang lebih buruk berhasil karena seseorang mempercayainya dengan sungguh-sungguh. Kuncinya, jelasnya, adalah struktur. Orang mempercayai struktur. Jika saya ingin restoran memberi saya makanan ekstra mereka, saya harus terlihat sah. Saya butuh dokumen yang tepat, sistem, rencana distribusi. Saya tidak bisa hanya muncul dengan tas belanja dan niat baik. Jadi kami bekerja sama. Dia membantu saya memperbaiki surat pernyataan tanggung jawab saya. Yang saya temukan online bagus, tetapi Pak Hadi tahu cara membuatnya terdengar resmi. Dia mengajari saya cara mendekati pemilik bisnis, cara menampilkan diri saya sebagai profesional dan mampu, meskipun saya merasa seperti anak kecil yang bermain peran. Dia mengizinkan saya menggunakan pusat komunitas sebagai basis operasi saya dan berjanji bahwa makanan apapun yang saya kumpulkan dapat didistribusikan di sana kepada orang-orang yang membutuhkannya. Pada hari ke-13, saya punya rencana nyata. Saya juga punya 3 hari sampai penggusuran dan tepat 110.000 atas nama saya. Saya kembali ke Cahaya Rasa, tetapi kali ini saya tidak pergi ke pintu belakang. Saya masuk melalui pintu depan selama sepi sore hari dan meminta untuk berbicara dengan pemiliknya. Bu Martinelli, pemilik asli restoran itu, telah digantikan oleh Pak Wijaya. Beliau adalah pria berusia akhir 50 komaan dengan wajah lelah dan mata yang telah melihat segalanya dan tidak terkesan oleh apapun. Dia telah menjalankan restoran ini selama puluhan tahun. Dia selamat dari resesi, inspeksi kesehatan dan 3 proyek konstruksi berbeda yang memblokir pintu depannya. Dia tidak mudah diyakinkan. Saya menyerahkan proposal saya, ditulis tangan di kertas buku catatan karena saya tidak mampu mencetak apapun lagi. Saya menjelaskan ide saya. Saya menunjukkan kepadanya surat pernyataan tanggung jawab. Saya bercerita tentang pusat komunitas, tentang Pak Hadi, tentang keluarga di lingkungan kami yang bisa menggunakan makanan yang dibuang restorannya setiap malam. Dia melihat proposal saya lama sekali. Kemudian dia menatap saya. Dia bertanya berapa usia saya. Saya bilang 19. Dia bertanya di mana orang tua saya. Saya ragu-ragu lalu mengatakan yang sebenarnya. Ibu saya meninggalkan saya dengan 400.000 2 minggu lalu dan belum kembali.
Saya mencoba menjaga diri sendiri dan adik laki-laki saya tetap hidup. Sesuatu bergeser di wajah Pak Wijaya, bukan belas kasihan tepatnya. Dia tidak terlihat seperti tipe yang mengasihani, lebih seperti pengakuan, seperti dia ingat menjadi muda dan putus asa dan melakukan apapun yang diperlukan. Dia setuju. Uji coba 1 minggu, jika berjalan lancar kami bisa melanjutkan. Jika ada satu keluhan, satu masalah, kami selesai. Saya berterima kasih padanya berkali-kali, dia bahkan menyuruh saya berhenti dan pulang sebelum saya mengucapkan kata terima kasih keluar dari diri saya. Saya praktis melayang keluar dari restoran itu. Sore yang sama, Pak Haji muncul untuk apa yang saya harapkan menjadi pemberitahuan penggusuran kami. Sebaliknya dia berdiri di teras kami dan mempelajari saya seperti saya adalah teka-teki yang tidak bisa dia pecahkan. Dia telah mendengar tentang apa yang saya lakukan. Mesin gosip Bu Endang berguna untuk sekali ini. Dia telah mendengar saya mencoba membantu orang. Kumisnya melakukan hal berkedut yang selalu dilakukannya. Kemudian dia memberitahu saya bahwa dia akan memberi kami 30 hari lagi, bukan karena amal. Dia cepat mengklarifikasi, tetapi karena dia menghormati pekerja keras. Orang tuanya datang ke kota ini tanpa apa-apa dan membangun kehidupan melalui kerja keras. Dia mengenali semangat itu. 30 hari lagi. Itu bukan solusi. Tetapi itu adalah waktu, dan waktu adalah segalanya. Malam itu Rio bertanya apakah semuanya akan baik-baik saja. Saya menatap adik laki-laki saya yang begitu berani melalui segalanya, yang tidak pernah sekalipun menyalahkan saya atau mengeluh bahkan ketika keadaan paling buruk. Saya bilang iya. Dan untuk pertama kalinya sejak ibu pergi, saya benar-benar mempercayainya. Apa yang tidak saya ketahui adalah bahwa cerita kami baru saja dimulai. Bagian tersulit masih di depan, tetapi begitu juga momen paling luar biasa yang pernah saya bayangkan. Termasuk saat wajah ibu saya akhirnya muncul di depan pintu kami dan menemukan sesuatu yang tidak pernah dia duga menunggunya. Malam resmi pertama dari apa yang sekarang saya sebut operasi penyelamatan makanan terjadi pada hari ke-14. Saya muncul di pintu belakang Cahaya Rasa tepat pukul 10 malam dengan pendingin pinjaman dari Pak Hadi dan energi gugup yang membuat tangan saya gemetar. Busboy yang sama dari sebelumnya namanya Thomas, saya tahu sudah menyiapkan semuanya. 3 kantong roti, 2 wadah pasta, sayuran yang disortir dan bersih, dan nampan lasanya yang tidak terjual malam itu. Saya memuat semuanya ke dalam pendingin seolah saya menangani harta karun, karena bagi saya memang begitu. Keesokan paginya saya bersiap di pusat komunitas pada jam 7 pagi, Pak Hadi telah menyebarkan berita melalui jaringannya. Pensiunan guru, teman gereja, tetangga yang dia kenal selama puluhan tahun, pada jam 8 sudah ada antrean orang menunggu. Orang tua dengan pendapatan tetap, ibu tunggal dengan anak-anak tergantung di lengan mereka. Seorang veteran di kursi roda yang belum makan makanan panas dalam 3 hari. Saya membagikan makanan sampai tidak ada yang tersisa. Dan sesuatu terjadi yang tidak saya duga. Orang-orang berterima kasih kepada saya. Bukan hanya ucapan terima kasih yang sopan, tetapi rasa terima kasih yang nyata. Seorang wanita, Bu Siti, menggenggam tangan saya dan mengatakan saya adalah seorang malaikat. Saya bukan malaikat. Saya hanya seorang remaja putus asa yang secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Pada akhir minggu pertama itu, berita telah menyebar di luar jaringan Pak Hadi. Orang-orang yang belum pernah saya lihat sebelumnya mulai bermunculan, permintaan meningkat, tetapi pasokan saya masih hanya 1 restoran. Jadi, saya memperluas. Restoran Prasmanan Bintang Emas adalah mitra kedua saya. Pemiliknya Pak Chandra awalnya skeptis. Bahasa Inggrisnya tidak sempurna. Dan saya pikir dia khawatir tentang masalah tanggung jawab. Tetapi ketika saya menunjukkan kepadanya surat pernyataan yang sekarang diketik dan dicetak dengan benar berkat akses komputer gratis di perpustakaan, dia mengangguk perlahan. Prasmanan jelasnya memiliki lebih banyak sampah daripada restoran biasa. Makanan tidak bisa dibiarkan lebih dari waktu tertentu. Aturan kode kesehatan. Setiap malam dia membuang cukup untuk memberi makan 30 orang. Tidak lagi. Toko roti mentari datang berikutnya. Pemiliknya, seorang wanita ceria bernama Bu Patricia, benar-benar menangis ketika saya menjelaskan apa yang saya lakukan. Neneknya tumbuh selama masa depresi, katanya. Gagasan membuang roti yang baik sementara orang kelaparan selalu mengganggunya. Dia hanya tidak pernah tahu ada pilihan lain. Rio menjadi tangan kanan saya. Kepala penyelenggara makanan, dia menyebut dirinya. Dia mengambil pekerjaan itu dengan sangat serius. Bahkan membuatkan dirinya sendiri name tag kecil dari kardus dan spidol. Setiap sore, dia membantu saya menyortir donasi, mengatur jadwal distribusi, dan mencatat inventaris apa yang kami miliki. Anak itu berusia 12 tahun dan menjalankan logistik lebih baik daripada kebanyakan orang dewasa yang saya kenal.
Pada hari ke-25, saya punya 6 mitra restoran dan memberi makan lebih dari 40 keluarga seminggu. Pusat komunitas telah menjadi pusat kegiatan. Relawan mulai bermunculan. Orang-orang yang ingin membantu, orang-orang yang telah dibantu, dan ingin membalas budi. Pak Hadi mengordinasikan semuanya dengan efisiensi tenang seorang pria yang telah menghabiskan 30 tahun mengelola remaja. Bahkan Bu Endang berhenti bergosip dan mulai menjadi sukarelawan. Saya belum sepenuhnya mempercayainya, kebiasaan lama sulit hilang. Tetapi dia muncul setiap pagi untuk membantu menyortir roti. Dan dia belum menyebarkan satupun rumor dalam beberapa hari. Orang bisa mengejutkan Anda kadang-kadang. Kemudian datanglah hari ke-30. Saya sedang sibuk mengatur pengiriman ketika ponsel saya bergetar dengan teks dari nomor tak dikenal. Kecuali itu tidak dikenal. Itu adalah ponsel Kanada baru ibu saya. Pesannya singkat dan brutal, menghabiskan waktu yang menakjubkan. Bimo melamar, pernikahan di bulan September. Jangan ganggu aku dengan drama. Itu saja. Tidak ada pertanyaan tentang bagaimana keadaan kami. Tidak ada permintaan maaf karena menghilang. Tidak ada pengakuan bahwa dia meninggalkan anak-anaknya dengan Rp400.000 dan sebungkus mie instan sebulan yang lalu. Hanya pengumuman tentang pertunangannya dan instruksi untuk tidak mengganggunya. Rio melihat wajah saya dan bertanya ada apa. Saya menunjukkan teks itu. Dia membacanya 2 kali, lalu mengembalikan ponsel saya tanpa sepatah kata pun. Tetapi saya melihat sesuatu di matanya yang tidak ada sebelumnya. Bukan kesedihan, tetapi sesuatu yang lebih keras. Seolah-olah potongan terakhir kecil darinya yang masih berharap ibu akan kembali dan membuat semuanya baik-baik saja akhirnya runtuh. Kami tidak membicarakannya. Ada pekerjaan yang harus dilakukan. Hari ke-33 membawa tantangan baru. Saya berada di pusat komunitas ketika seorang wanita berblazer masuk dengan papan klip dan ekspresi yang berarti bisnis. Dia dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan dia punya pertanyaan. Seseorang telah mengajukan keluhan, anonim, katanya. Tetapi seseorang telah melaporkan bahwa saya mendistribusikan makanan tanpa izin yang tepat, tanpa inspeksi kesehatan, tanpa persetujuan resmi apapun yang dibutuhkan operasi makanan yang sah. Hati saya mencelos. Saya memikirkan semua yang telah saya bangun selama 3 minggu terakhir. Kemitraan, keluarga yang mengandalkan kami, para relawan yang muncul setiap hari. Semua itu bisa hilang karena satu keluhan. Inspektur kesehatan yang bernama Ibu Dewi tidak jahat. Dia bisa melihat apa yang kami lakukan itu baik. Tetapi aturan tetap aturan. Jika saya ingin melanjutkan, saya butuh izin yang tepat, ruang dapur bersertifikat, dan status nirlaba resmi. Biayanya sekitar Rp5.000. Dalam biaya, ditambah mencari dapur komersial untuk beroperasi. Dia memberi saya 2 minggu. 2 minggu untuk mencari Rp5 juta ketika saya hampir tidak bisa menjaga lampu tetap menyala di rumah. 2 minggu untuk mencari dapur komersial ketika saya bahkan tidak punya kompor yang berfungsi di apartemen kami. 2 minggu untuk membuat semuanya resmi ketika saya masih secara teknis hanya seorang anak yang mencoba untuk tidak tenggelam. Saya berterima kasih kepada Ibu Dewi atas informasinya dan entah bagaimana menahan diri sampai dia pergi. Kemudian saya duduk di tangga pusat komunitas dan mencoba sekuat tenaga untuk tidak panik. Pak Hadi menemukan saya di sana 20 menit kemudian. Dia duduk di samping saya, lutut tuanya berderit karena protes, dan bertanya ada apa. Saya menceritakan semuanya. Dia diam lama sekali. Kemudian dia mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Dia mengatakan bahwa hambatan hanyalah peluang yang mengenakan topeng jelek. Dia mengatakan bahwa setiap orang sukses yang pernah dia kenal telah menghadapi momen persis seperti ini. Momen di mana menyerah terasa seperti satu-satunya pilihan logis. Yang berhasil adalah mereka yang menemukan cara lain. Saya tidak punya Rp5 juta tetapi saya punya sesuatu yang lain, saya punya cerita. Keesokan harinya, saya menelepon surat kabar lokal. Jasmine Torres adalah reporter muda di Gazette Jakarta, haus akan cerita yang penting. Ketika saya bercerita tentang apa yang kami lakukan, tentang remaja terlantar yang telah mengubah limbah makanan menjadi makanan komunitas, dia praktis berlari ke pusat komunitas untuk mewawancarai saya. Artikel itu dimuat minggu berikutnya dengan judul Remaja Mengubah Tragedi Menjadi Kemenangan. Penyelamat makanan lokal memberi makan puluhan keluarga. Responsnya langsung. Donasi mulai berdatangan. 50.000 di sana, 200.000 di sana, Rp1.000 dari seseorang yang ingin tetap anonim. Dalam seminggu kami punya lebih dari Rp20.000. Cukup untuk izin, untuk biaya, untuk semua yang kami butuhkan. Tetapi lebih dari uang kami mendapat perhatian. Orang-orang membagikan artikel di media sosial. Bisnis lokal menghubungi kami untuk bermitra. Kantor wali kota menelepon untuk menyatakan dukungan.
Dan seseorang di pusat komunitas menyarankan kami membutuhkan nama resmi. Setelah banyak perdebatan, Rio ingin menyebutnya Food Avengers, yang harus saya veto karena alasan hukum kami memutuskan dapur kesempatan kedua. Karena itulah yang kami berikan kepada orang-orang dan itulah yang diberikan kehidupan kepada saya. Apa yang tidak saya ketahui adalah bahwa artikel itu telah mencapai lebih jauh dari kota kecil kami. Itu telah mencapai jauh ke Singapura. Dan itu telah memicu sesuatu yang akan membawa semuanya ke titik puncak dengan cara yang tidak pernah bisa saya duga. Wawancara televisi terjadi pada hari ke-44. Channel 7 News telah mengambil cerita dari artikel surat kabar dan tiba-tiba saya duduk di studio nyata dengan kamera nyata dan pembawa berita nyata menanyakan pertanyaan tentang hidup saya. Saya tidak pernah begitu gugup. Saya tidak berencana untuk menceritakan seluruh kebenaran. Saya telah menyiapkan jawaban yang samar tentang keadaan sulit dan tantangan keluarga, tetapi duduk di sana di bawah lampu-lampu terang itu, sesuatu bergeser. Saya berpikir tentang Rio di rumah yang menonton. Saya berpikir tentang semua orang yang telah kami bantu yang memiliki kisah perjuangan dan kelangsungan hidup mereka sendiri. Saya berpikir tentang bagaimana keheningan melindungi orang-orang yang menyakiti kita. Jadi, saya mengatakan kebenaran, semuanya. Saya mengatakan bahwa ibu saya telah pergi ke Singapura dengan pacarnya pada 3 Juli. Saya mengatakan dia memberi kami 400.000 dan sebungkus mie instan untuk seluruh musim panas. Saya mengatakan dia memblokir panggilan saya dan mengirim satu teks dalam 6 minggu bukan untuk memeriksa kami tetapi untuk mengumumkan pertunangannya. Saya mengatakan bahwa segala sesuatu yang telah saya bangun berasal dari keputusasaan, bukan inspirasi. Wajah pembawa berita bergeser saat saya berbicara. Saya bisa melihat kru di balik kamera saling bertukar pandang. Ini bukan cerita feel good yang mereka harapkan. Ini adalah sesuatu yang mentah. Segmen itu tayang malam itu dengan judul baru, Remaja Terlantar Menciptakan Kerajaan Makanan Sementara Ibu Berlibur di Singapura. Keesokan paginya, cerita itu menjadi viral tidak hanya secara lokal, tetapi secara nasional. Media berita mengambilnya, membagikannya, mengomentarinya. Ponsel saya meledak dengan notifikasi, permintaan wawancara, pesan dukungan dari orang asing di seluruh negeri. Dapur kesempatan kedua menerima lebih banyak donasi dalam 24 jam daripada yang kami terima di seluruh bulan sebelumnya. Seorang pemilik bisnis lokal, Pak Derajat, yang menjalankan perusahaan catering menawarkan kami penggunaan dapur komersialnya secara gratis. Aplikasi izin kami dipercepat oleh kabupaten. Kami secara resmi menjadi nirlaba terdaftar dengan status bebas pajak. 12 restoran sekarang bermitra dengan kami. Kami memberi makan lebih dari 80 keluarga setiap minggu. Tetapi cerita itu juga telah mencapai Singapura. Ibu saya menelepon pada hari ke-46. Saya hampir tidak menjawab, tetapi sesuatu membuat saya mengangkatnya. Dia marah. Bukan meminta maaf, tidak khawatir, marah. Suaranya bergetar dengan kemarahan saat dia menuntut untuk tahu bagaimana saya bisa mempermalukannya seperti ini. Keluarga Bimo telah melihat berita itu. Mitra bisnisnya telah melihatnya. Semua orang bertanya tentang wanita macam apa yang meninggalkan anak-anaknya. Saya mendengarkan celotehannya selama hampir 5 menit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika dia akhirnya berhenti untuk bernapas, saya mengatakan satu hal. Ibu meninggalkan kami dengan 400.000 selama hampir 2 bulan. Dia menyembur-nyembur sesuatu tentang saya yang dramatis, tentang melebih-lebihkan, tentang tidak memahami hubungan orang dewasa. Kemudian dia mengumumkan dia akan segera pulang untuk membereskan kekacauan ini dan meluruskan catatan. Dia menutup telepon sebelum saya bisa menjawab. Saya seharusnya merasa takut. Sebaliknya, saya merasakan sesuatu yang lebih dekat dengan kedamaian. Biarkan dia datang. Biarkan dia melihat apa yang telah kami bangun. Biarkan dia menghadapi kebenaran yang telah dia hindari. Apa yang tidak saya ketahui, apa yang tidak mungkin saya ketahui, adalah bahwa berita itu telah menarik perhatian lebih dari sekadar ibu saya. Bu Endang, tetangga saya yang suka bergosip, yang telah menjadi sukarelawan yang tidak terduga, telah menyimpan rahasia selama berminggu-minggu. Kembali ketika dia masih hanya orang sibuk di lingkungan itu, dialah yang mengajukan keluhan anonim kepada Dinas Kesehatan. Dia skeptis terhadap apa yang saya lakukan, khawatir tentang risiko kesehatan, mungkin sedikit cemburu dengan perhatian yang saya dapatkan. Tetapi saat dia melihat saya bekerja, melihat saya berjuang, melihat saya mencurahkan segalanya untuk membantu orang, sesuatu berubah dalam dirinya. Rasa bersalah mungkin, atau kekaguman yang tulus. Apapun itu mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang lain. 3 minggu sebelum berita itu ditayangkan, Bu Endang telah menelepon KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Bukan untuk menyakiti saya, tetapi untuk membantu.
Dia melaporkan bahwa seorang anak berusia 12 tahun telah ditinggalkan tanpa wali yang tepat selama lebih dari sebulan. Dia memberikan tanggal, detail semua yang dia amati, dan KPAI telah membuka penyelidikan. Mereka tidak bisa berbuat banyak saat ibu saya berada di luar negeri. Tetapi mereka telah mengawasi, menunggu, membangun kasus. Ketika berita itu mengkonfirmasi segalanya, termasuk lokasi ibu saya dan rencananya untuk kembali, mereka berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Hari ke-47, hari pesawat ibu saya mendarat. Saya berada di rumah bersama Rio ketika kami mendengar mobil-mobil berhenti. Banyak mobil. Saya melihat keluar jendela dan melihat 2 mobil polisi dan 1 sedan tanpa tanda parkir di depan rumah kami. Pikiran pertama saya adalah bahwa ada yang salah dengan dapur kesempatan kedua. Masalah izin, keluhan, sesuatu yang saya abaikan. Saya menyuruh Rio untuk tetap di dalam dan berjalan keluar untuk menemui mereka. Petugas yang bertanggung jawab, seorang pria tinggi dengan mata baik bernama Sersan Agung bertanya apakah saya Kirana Hidayat. Saya bilang ya. Dia bertanya apakah ibu saya diharapkan pulang hari ini. Saya bilang ya. Dia seharusnya tiba sebentar lagi. Kemudian dia menjelaskan mengapa mereka ada di sana. Penelantaran anak, kelalaian terhadap anak di bawah umur, kegagalan menyediakan perawatan yang memadai untuk tanggungan. Ini adalah tuduhan serius katanya. Dan mereka perlu berbicara dengan ibu saya segera setelah dia tiba. Saya berdiri di teras depan dan memproses informasi ini. Ibu saya akan diinterogasi oleh polisi atas apa yang telah dia lakukan pada kami. Bukan karena saya melaporkannya saya tidak, tetapi karena orang lain telah melihat kebenaran dan menolak untuk tetap diam. 20 menit kemudian, sebuah taksi berhenti di pinggir jalan. Ibu saya melangkah keluar tampak seperti baru saja meninggalkan resor. Kulitnya kecoklatan, santai, kacamata hitam bermerek bertengger di kepalanya. Dia punya 2 koper baru, yang mahal, mungkin hadiah dari Pak Bimo. Dia sudah menyusun wajahnya menjadi ekspresi kemarahan yang benar, siap untuk menyerbu masuk dan mengambil kendali. Kemudian dia melihat mobil-mobil polisi, langkahnya melambat. Ekspresinya bergeser dari kemarahan menjadi kebingungan, menjadi sesuatu yang mendekati ketakutan. Dia melihat para petugas, lalu ke saya, lalu kembali ke para petugas. Sersan Agung mendekatinya dengan tenang dan menjelaskan siapa dia dan mengapa dia ada di sana. Saya menyaksikan wajah ibu saya berputar melalui selusin emosi, syok, penyangkalan, kemarahan, kepanikan. Dia mencoba berargumen, mencoba menjelaskan, mencoba memutar liburannya sebagai sesuatu yang wajar. Tetapi kemudian dia membuat kesalahan dengan melihat melewati para petugas, melewati saya menuju pusat komunitas 2 blok jauhnya. Ada spanduk tergantung di atas pintu masuk. Sekarang bertuliskan dapur kesempatan kedua, melayani komunitas kami, dan di bawahnya foto saya dan Rio tersenyum. Dia menatap spanduk itu untuk waktu yang lama, hening. Kemudian dia menatap saya. Benar-benar menatap saya mungkin untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Saya bukan remaja 19 tahun yang ketakutan yang dia tinggalkan. Saya berdiri tegak, sehat, percaya diri. Rio muncul di samping saya, tidak bersembunyi, tidak menangis, tetapi berdiri dengan bahu tegak seperti seseorang yang telah belajar nilai dirinya sendiri. Kami tidak hancur, kami tidak putus asa. Kami bukan kekacauan yang dia tinggalkan. Kami adalah penyintas. Kami berkembang, dan dia telah melewatkan semuanya. Mulutnya terbuka tetapi tidak ada suara yang keluar. Koper bermereknya tergeletak terlupakan di jalan. Musim panas dongengnya telah berakhir dan kehidupan nyata sedang menunggu. Para petugas memintanya untuk ikut dengan mereka untuk menjawab beberapa pertanyaan. Dia pergi. Pilihan apa yang dia miliki? Saya melihat mobil polisi melaju pergi dengan ibu saya di kursi belakang dan saya merasakan sesuatu yang tak terduga. Bukan kemenangan, bukan kepuasan, hanya rasa damai yang tenang dan mendalam. Apapun yang terjadi selanjutnya, kami sudah menang. Investigasi memakan waktu 3 minggu. KPAI menginterogasi saya, Rio, tetangga, Pak Hadi, dan separuh komunitas. Mereka mendokumentasikan semuanya. 400. 0000, panggilan telepon yang diblokir, 1 pesan teks tentang pertunangan, 47 hari ketidakhadiran. Ibu saya menyewa pengacara. Tentu saja, Pak Bimo telah memberinya uang sebelum dia menghilang dari hidupnya. Oh, ya, Pak Bimo, rupanya keluarganya yang kaya tidak ingin berurusan dengan publisitas semacam itu. Pertunangan itu dibatalkan kira-kira 6 jam setelah berita itu ditayangkan. Lucu betapa cepatnya dongeng runtuh ketika kenyataan muncul tanpa diundang. Pada akhirnya, ibu saya tidak ditangkap. Tuntutannya serius, tetapi dia tidak memiliki catatan sebelumnya. Dan pengadilan memperhitungkan bahwa Rio tidak dirugikan secara fisik.
Dia menerima 3 tahun masa percobaan, kelas pengasuhan wajib, dan 200 jam layanan komunitas. Disinilah cerita mengambil giliran tak terduga. Ketika hakim bertanya di mana dia akan menyelesaikan layanan komunitasnya, saya membuat keputusan yang mengejutkan semua orang, termasuk diri saya sendiri. Saya menawarkan untuk membiarkannya bekerja di dapur kesempatan kedua. Orang-orang mengira saya gila. Pak Hadi bertanya apakah saya yakin, matanya penuh kekhawatiran. Bahkan Rio menatap saya seperti saya kehilangan akal. Mengapa saya ingin ibu saya berada di dekat apa yang telah saya bangun? Tetapi inilah yang saya pahami yang tidak dipahami orang lain. Hukuman tidak akan mengubahnya. Waktu penjara tidak akan membuatnya menjadi orang yang lebih baik. Satu-satunya cara dia akan mengerti apa yang telah dia lakukan adalah jika dia melihatnya, jika dia menjalaninya, jika dia menghabiskan 200 jam dikelilingi oleh komunitas yang telah mendukung anak-anaknya ketika dia tidak mau. Hakim menyetujui pengaturan itu. Hari pertama layanan komunitas ibu saya canggung di luar deskripsi. Dia muncul dengan pakaian yang terlalu bagus untuk menyortir sayuran. Rambutnya ditata sempurna. Ekspresinya campuran antara penghinaan dan kebencian. Para relawan yang tahu cerita kami memberinya tatapan yang bisa membekukan air. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada siapapun. Tetapi layanan komunitas punya cara untuk meruntuhkan dinding. Minggu demi minggu dia muncul. Dia menyortir roti bersama Bu Endang yang saya tahu adalah orang yang menelpon KPAI. Dia mengemas makanan di sebelah Pak Hadi yang memperlakukannya dengan harapan yang tegas tetapi adil. Dia menyajikan makanan kepada keluarga yang berterima kasih padanya tanpa mengetahui siapa dia. Dan perlahan, sesuatu mulai bergeser. Saya perhatikan pada awalnya dalam cara-cara kecil. Dia berhenti menata rambutnya untuk hari-hari layanan. Dia mulai mengajukan pertanyaan tentang bagaimana segala sesuatu bekerja. Dia mempelajari nama-nama relawan reguler. Dia mulai datang lebih awal alih-alih tepat waktu. Minggu ke-6, dia menangis selama shift. Kami berada di ruang belakang, hanya kami berdua mengemas makanan untuk pengiriman. Tiba-tiba dia mulai terisak. Isakan jelek, berantakan yang dia coba sembunyikan di balik tangannya. Ketika dia akhirnya menarik napas, dia menatap saya dengan mata merah dan mengatakan sesuatu yang telah saya tunggu sepanjang hidup saya untuk didengar. Maafkan ibu. Bukan maafkan ibu jika kamu merasa begitu. Hanya 2 kata itu, mentah dan tidak dibela. Dia bilang dia menghabiskan seluruh hidupnya mencari seseorang untuk menjaganya. Setelah ayah saya pergi, dia begitu putus asa untuk menemukan keamanan itu lagi. Sehingga dia lupa dia seharusnya menjadi orang yang menyediakannya. Dia bilang dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa kami baik-baik saja. Bahwa saya cukup dewasa untuk menangani berbagai hal, bahwa kebahagiaannya juga penting. Dia bilang dia egois dan salah. Dan dia tidak berharap saya memaafkannya. Saya tidak memaafkannya. Bukan hari itu, pengampunan bukanlah saklar yang Anda balik. Itu adalah pintu yang Anda buka perlahan memeriksa jebakan di sepanjang jalan. Tetapi saya mengatakan kepadanya bahwa pintunya tidak terkunci. Itu 6 bulan lalu. Hari ini, dapur kesempatan kedua beroperasi dari dapur komersial nyata yang disumbangkan oleh Pak Derajat yang bisnis cateringnya menjadi pendukung terbesar kami. Kami bermitra dengan 23 restoran di seluruh kota. Kami melayani lebih dari 200 keluarga setiap minggu. Kami punya staf 4 karyawan bergaji dan lebih dari 40 relawan reguler. Saya menerima beasiswa penuh ke universitas negeri untuk kewirausahaan sosial. Kelas dimulai musim gugur mendatang. Rio berkembang pesat di sekolah. Dia menulis esai tentang musim panas kami yang memenangkan kompetisi menulis tingkat kabupaten. Anak itu punya masa depan dalam mendongeng yang masuk akal. Dia menjalani kisah yang cukup luar biasa. Adapun ibu saya, dia menyelesaikan layanan komunitasnya berbulan-bulan lalu. Dia masih menjadi sukarelawan 2 kali seminggu. Dia tidak sempurna. Kami bukan tipe keluarga yang Anda lihat di iklan. Tertawa saat sarapan dan berpelukan di setiap kesempatan. Beberapa luka membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh daripada yang lain. Tetapi dia mencoba, benar-benar mencoba. Dia memulai terapi. Dia mendapat pekerjaan yang stabil. Dia berhenti mencari pria untuk menyelamatkannya dan mulai mencari cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Minggu lalu dia bertanya apakah dia bisa mengajak Rio menonton film, hanya mereka berdua. Rio bilang ya, kemajuan datang dalam langkah-langkah kecil. Saya masih menyimpan sebungkus mie instan kosong itu, omong-omong. Yang dia tinggalkan pada 3 Juli. Saya menyimpannya di meja saya di mana saya bisa melihatnya setiap hari. Bukan karena kepahitan. Saya sudah melewati itu sekarang. Saya menyimpannya sebagai pengingat. Pengingat bahwa kadang-kadang orang yang seharusnya mengangkat Anda adalah orang yang meninggalkan Anda. Pengingat bahwa titik terendah bukanlah akhir dari cerita. Itu hanya fondasi yang Anda bangun. Pengingat bahwa 400.000 dan sebungkus mie instan bisa menjadi sesuatu yang luar biasa jika Anda menolak untuk menyerah.
Ibu saya melihat mobil polisi dan kamera berita dan seorang putri yang tidak dia kenali. Tetapi apa yang membuatnya terkesiap bukanlah masalah yang dia hadapi. Itu adalah kesadaran bahwa kami tidak membutuhkannya lagi, bahwa kami telah membangun sesuatu yang indah dari kehampaan yang dia tinggalkan. Bahwa ketidakhadirannya telah memberi kami satu hal yang tidak pernah bisa dia berikan. Kesempatan untuk menemukan siapa kami sebenarnya. Beberapa pelajaran biayanya lebih dari yang lain, tetapi beberapa pelajaran bernilai setiap rupiah. Terima kasih banyak telah mendengarkan. Jika Anda menikmati kisah ini, silakan tekan tombol subscribe dan bagikan kisah ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami.